Pendidikan membuka cakrawala masa depan, mengantarkan anak bangsa menjadi generasi bermartabat, berbudi pekerti yang luhur, seperti halnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan pendidikan tidak lepas dari peranan seorang guru. Agar mampu menghasilkan murid yang bermartabat, tidak cukup dengan menjadi guru yang hebat, tapi juga harus mau bertobat, melakukan refleksi, dan mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Ekasari, CGP Angkatan 7 tahun 2022 dari SMK Negeri 1 Grati Kabupaten Pasuruan dalam koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Siapakah saya? Di waktunya merenung kembali, melakukan refleksi bagaimana cara mengajar sebelum mengikuti pelatihan ini. Sebagai guru SMK tentunya bersikap disiplin, tegas yang cenderung keras adalah hal yang selalu saya pegang. Apalagi nantinya berhubungan dengan tugas tambahan saya, mengantarkan anak-anak memasuki dunia kerja yang tidak mudah dan penuh tantangan. Saat saya melihat anak-anak yang tertidur di bawah meja, mungkin karena kecapean atau setelah pergantian jam yang mungkin menyebabkan mereka mengantuk, saya tidak peduli. Pelajaran langsung saya mulai tanpa mengkondisikan murid terlebih dahulu, misalkan dengan ice breaking atau memberikan motivasi terlebih dahulu. Atau terkadang saya menemui siswa di jam-jam siang, baju mulai dikeluarkan atau tidak rapi. Atas nama kedisiplinan, saya langsung menghukum anak tersebut atau menjewer atau juga mencubitnya. Jauh dari namanya amau siswa. Begitu juga saat saya melihat siswa yang tertidur di tengah-tengah pembelajaran, maka tangan ini akan otomatis bergerak, memberikan hukuman tanpa berusaha introspeksi diri. Bisa jadi cara mengajar saya yang membosankan, sehingga anak-anak jadi tertidur. Mengajar berdasarkan target membuat saya lebih cenderung melihat siswa sebagai objek yang saya paksa untuk menerima semua materi yang saya berikan agar target kurikulum bisa tercapai. Metode ceramah dan teacher center cenderung saya gunakan. Alhamdulillah, Allah menyadarkan saya melalui kegiatan latihan CGB ini. Di modul 1.1 ini, saya mempelajari filosofi ajaran dari Ki Hajar Dewantoro, di mana murid bukanlah sebagai subjek, di mana murid bukanlah objek, melainkan harus dijadikan subjek. Merdekakan anak dalam proses pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Dalam membimbing, guru harus memperhatikan kodrat anak. Setiap anak adalah berbeda. Mereka bukan kertas kosong. Masing-masing sudah memiliki bakat dan minat serta potensi yang dimilikinya. Guru memberikan arahan agar anak mampu belajar dengan selamat dan bahagia, tentunya dengan dukungan orang tua. Salah satu aksi nyata yang sudah dilakukan di SMK Negeri 1 Grati yaitu kegiatan parenting, sehingga harapannya kelak anak-anak ini menjadi manusia yang berguna, baik bagi dirinya sendiri dan keluarga, dan tentunya juga masyarakat. Guru bukan hanya seorang pengajar, akan tetapi juga seorang pendidik. Guru tidak hanya melakukan transfer pengetahuan, tapi juga menuntun anak agar menjadi manusia yang berkarakter, memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam membimbing dan menuntun anak, guru harus senantiasa perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya di SMK mengajar anak-anak dari berbagai daerah, ada yang dari daerah pesisir, ada juga yang dari daerah pegunungan. Tentunya mereka memiliki budaya yang berbeda. Sebagai guru, kita tidak bisa menyamaratakan potensi budaya yang mereka miliki. Kita tahu bersama bahwa anak-anak sekarang
lahir di abad 21, di mana semuanya serba instan dan otomatis. Digitalisasi merupakan hal yang biasa bagi mereka. Penggunaan IT dan internet adalah makanan sehari-hari. Oleh karena itu, guru tidak bisa membimbing anak-anak sekarang seperti pada zaman guru tersebut atau pada zaman saya yang kecanggihan teknologinya belum seperti sekarang ini. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan guru seperti halnya seorang petani. Bagaimanapun bibit yang ditanam, asalkan dirawat dengan baik, maka dihasilkan panen yang baik pula. Seorang guru juga seperti itu. Walaupun inputnya kurang bagus, tapi jika anak tersebut kita bimbing dengan penuh kasih sayang, seperti fungsi guru sebagai pamong bagi siswanya, dengan asah, asih, dan asuh, maka akan menghasilkan anak-anak yang berhasil dan manfaat bagi dirinya dan juga masyarakat. Pendidikan haruslah menghamba pada anak. Sudah tidak ada lagi teacher center, guru adalah fasilitator. Siswa merdeka belajar, biarkan mereka mengeksplorasi pengetahuannya sesuai bakat minat dan karakter yang dimilikinya. Guru memberikan tuntunan agar mereka tetap dalam koridor yang benar. Dalam perkembangan merdeka belajar di abad 21 ini, tentunya arus informasi sudah tidak bisa dibendung. Pengaruh asing bisa dengan mudah masuk dan mempengaruhi anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan penanaman budi pekerti yang luhur sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu melalui penanaman iman dan takwa, misalkan dengan sholat berjamaah, kegiatan hari besar keagamaan, serta menghargai budaya Nusantara melalui kebinekaan global. Guru menuntun siswa agar bisa membedakan mana budaya yang sesuai dengan Indonesia dan mana yang tidak sesuai, dan bagaimana menghargai perbedaan budaya baik antar daerah di Indonesia sendiri maupun budaya yang ada di bangsa-bangsa di dunia. Dalam profil pelajar Pancasila, anak dilatih bergotong royong karena mereka nantinya hidup di masyarakat sebagai makhluk sosial, tentunya tidak lepas dari orang lain, sehingga harus saling membantu. Agar memiliki modal yang kuat saat lulus nanti, anak juga diajari menjadi anak yang kreatif, menggali potensi yang dimiliki melalui pembelajaran berbasis proyek, serta berpikir kritis. Mereka harus mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan mereka temui saat terjun ke masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi manusia yang mandiri dan tidak sepenuhnya selalu tergantung pada orang lain. Pendudukan pendidikan di Indonesia memegang teguh semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Apalagi anak sekarang jauh lebih kritis. Mereka tidak cukup hanya dinasehati, tapi mereka memerlukan contoh suri toladan yang baik, sehingga karakter yang terbentuk sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh bapak ibu gurunya. Seperti dalam pepatah Jawa, guru digugu lan ditiru. Semboyan yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Di tengah memberikan semangat motivasi agar anak-anak terus berkembang menjadi lebih baik melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Guru menjadi penghubung antar siswa agar mereka saling menyemangati. Dan semboyan yang terakhir adalah Tutmuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan arahan, ngemong atau menjadi pengasuh saat anak-anak mulai lemah. Maka guru sebagai among harus mampu memberikan dorongan. Guru tidak boleh putus asa dalam mengasuh siswanya. Jika guru pantang menyerah, maka siswa pun akan pantang menyerah. Kalau siswanya semangat luar biasa, maka Indonesia pasti jaya. Sungguh luar biasa Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Beliau lahir di zaman sebelum kemerdekaan, di zaman yang jauh dari yang namanya modernisasi. Tapi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mampu melampaui batas dan tak pernah lekang dimakan zaman, dan selalu menjadi panutan bagi generasi saat ini dan di masa yang akan datang.
Bagaimana cara mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang akan saya lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga nantinya saya bisa menjadi guru yang menginspirasi, yang memberi motivasi dan memfasilitasi siswa-siswinya, dan dalam pembelajaran yang menyenangkan akan menjadikan anak sebagai subjek, bukan lagi objek. Memberikan kemerdekaan bagi mereka untuk belajar, tapi saya tetap akan menuntun mereka agar tidak sampai salah jalan. Terima kasih, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mentari yang bersinar hangat menerangi bumi dari kegelapan. Guru penggerak harus semangat mengantarkan murid ke gerbang masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.